Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, santri-santri online, santri-santri di dunia maya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba yang soleh, yang senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak kita di yaumul hisab mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku dunia maya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi ilmu, sedikit ilmu untuk kalian siapapun yang menyimak video ini tentang dasar-dasar orang ketika berdoa ya. Ini adalah syarat agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin diantara kalian ada yang bertanya-tanya, ya Allah, aku ini sudah berdoa nih sekian lama, kok tidak segera dikabulkan, kira-kira kenapa ya? Nah, simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Nanti insya Allah akan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sahabat-sahabatku di dunia maya yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulunal jahannama dakhirin. Masya Allah. Kalimat yang indah, kalimat yang sangat menarik, tetapi jarang kita merenungi maknanya. Wa qala rabbukum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman gitu, kepada kita gitu kan. Ud'uni, kata Allah. Ud'uni, memohonlah kepadaku atau berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Bayangkan, begitu sayangnya Allah sama kita itu. Berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Nah, cuman kita berdoa tapi kita tidak tahu ini dikabulkan atau enggak. Nah, perhatikan ayat-ayat setelahnya nanti. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, sombong, takabur, sombong itu, an ibadati, ya, sombong dari beribadah kepadaku, kata Allah. Maksudnya sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, ya. Sayadkhulunal jahannama, niscaya akan dimasukkan oleh Allah kepada neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah ancaman Allah kepada orang-orang yang sombong, ya, kepada orang-orang yang enggan beribadah, kepada orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah. Bayangkan, begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah itu senang dengan hamba-hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah. Allah itu mencintai hamba-hamba yang senang berdoa kepada Allah. Semakin banyak doa kita kepada Allah, maka Allah pun akan senang dengan kita. Nah, ini harus menjadi pondasi dalam berpikir kita, bahwasanya tidak ada istilahnya orang banyak berdoa kepada Allah itu sama dengan orang yang banyak meminta, banyak berkeluh kesah. Tidak seperti itu. Kalau kita terlalu sering berkeluh kesah kepada manusia, maka orang itu biasanya jengkel gitu kan. Kita semakin sering meminta bantuan kepada orang, semakin sering curhat, ya, mengeluarkan unek-unek kita dalam hati kepada kawan kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dimanapun, ya, siapapun. Biasanya orang yang kita curhati atau orang yang kita mintain tolong itu semakin semakin jengkel sama kita, ya kan. Beda dengan Allah, dengan sifat Maha Rahman dan Rahimnya. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin sering kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita curhat kepada Allah, Allah akan semakin senang kepada kita. Ini prinsip dasar.
supaya akal kita, ya, iman kita ini tahu bahwasanya tidak ada sesuatu yang mubadir ketika kita melimpahkan atau mencurahkan isi hati kita kalau kepada Allah. Kalau kepada selain Allah, tidak jaminan, malah bikin emosi orang itu biasanya. Ya, ini satu poin. Jadi Allah mengancam kepada orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada Allah, yang enggan beribadah kepada Allah, ya, sayadkhuluna jahannama, sayadkhuluna jahannama, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya Allah akan memasukkan ia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sahabat-sahabatku, santri-santri dunia maya yang dirahmati Allah. Lalu ada firman Allah selanjutnya pada kisah surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, silakan disimak. Bagi antum yang sedang ada waktu luang, silakan dibuka mushafnya, cari kisah surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Masya Allah, ini kalimat yang sungguh luar biasa bagi saya. Kenapa? Kalimat ini mengandung makna yang dalam sekali. Bahwasanya Allah itu peduli sama kita, Allah itu sayang sama kita, Allah itu cinta sama kita. Iya, betul. Makanya kalimat dalam ayat ini dibuka oleh Allah tentang suatu pertanyaan yang besar. Pertanyaan atas setiap hamba-hamba yang membutuhkan Tuhannya. Wa idza sa'alaka ibadi, ya. Dan apabila hamba-hambaku ini, kata Allah, bertanya tentangku, ya. Bertanya tentang Allah maksudnya, ya. Anni fa inni qarib. Anni, sesungguhnya aku ini, kata Allah, ya, qarib, sangat dekat. Bayangkan, Allah itu sangat dekat dengan kita. Cuman kitanya kadang itu merasa Allah jauh, ya. Ujibu da'watad da'i, ya. Aku, kata Allah itu, mengabulkan setiap apa yang diminta oleh hambaku, ya. Allah itu maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Ini sudah jaminan Allah loh ini dalam Al-Quran, ya. Ujibu da'watad da'i, aku niscaya mengabulkan doa-doa hambaku. Yang bagaimana? Idza da'ani, apabila dia memohon kepadaku, apabila ia meminta kepadaku, kata Allah. Aku, kata Allah, aku akan mengabulkan setiap permintaan hamba-hambaku, ya, yang memohon kepadaku, yang berdoa kepadaku, kata Allah. Jadi kalau antum nih, ya, punya hajat, punya apapun masalahnya, itu, punya keinginan apapun, minta sama Allah, pasti dikabulkan, ya. Seperti firman Allah yang awal tadi itu, Ud'uni astajib lakum. Nah, sama, ini sinergis, ya. Firman Allah ini saling memperkuat. Nah, idza da'ani falyastajibuli, ya. Falyastajibuli, ya kan? Syarat supaya doa itu dikabulkan oleh Allah, ya. Nih, poinnya nih. Syarat agar doa itu dikabulkan oleh Allah dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 186 ini setidaknya ada 3 poin yang harus kita pahami. Satu, ya, nih, satu nih. Apa itu? Kita benar-benar berdoa kepada Allah, ya kan? Benar-benar berdoa kepada Allah. Nah, memohon kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itu syarat nomor 1. Tadi itu, ya. Lalu yang kedua apa? Ya. Kita, ya, dalam surat ini, dalam kisah surat Al-Baqarah ini, falyastajibuli, itu. Maka penuhi kewajiban-kewajibanmu kepadaku, kata Allah. Ya. Ini syarat kedua nih, syarat kedua. Falyastajibuli, ya kan? Maka penuhi kewajiban-kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
penuhi yang wajib-wajib. Kalau disuruh sholat, ya sholat berangkat, hayya 'alas sholah, langsung bergegas pergi ke masjid, ya kan? Suruh puasa, puasa. Suruh zakat, ya zakat, gitu. Semudah itu maksudnya. Apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kabulkan. Semudah itu menjalani hidup. Ya, itu syarat yang kedua tadi ya. Yaitu apa? Kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang ketiga nih. Nih, syarat yang ketiga. Apa itu? Kita yakin. Nah, iman. Karena ayatnya berbunyi gini. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, kata Allah. Ya. Maka syarat supaya doa ini terkabulkan yang ketiga adalah berimanlah kepada Allah. Wal yu'minu bi. Iman itu maksudnya apa? Yakin dalam hati nih. Yakin dalam hati. Yakin yang bagaimana? Ya yakin kalau doamu akan dikabulkan oleh Allah. Itu maksudnya, gitu. Ya, tidak hanya meyakini, oh aku yakin Allah itu ada. Oh aku yakin Allah itu yang menciptakan takdir. Ya, itu rukun iman, Bro. Ya, itu rukun iman. Nah, dalam konteks berdoa, ya, wal yu'minu bi, itu maknanya apa? Maknanya begini, kalau engkau sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba mohon, hamba punya hajat, ini itu. Wal yu'minu bi, yakin kepada Allah, dengan doa itu Allah akan mengabulkan doa kita, gitu. Nah, problemnya sekarang banyak orang berdoa, termasuk kita nih kadang nih. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba punya hajat dunia ini, ya Allah, datangkan jodohku ini. Ya Allah, supaya rezekiku lancar ini dan begitu. Tapi habis doa kita itu tidak yakin sama Allah. Kita tidak yakin kalau doa kita akan dikabulkan sama Allah. Ini poin yang kebanyakan terjadi kepada diri kita nih, kalau kita berdoa kepada Allah. Makanya doa kita akhirnya tidak ekspres, tidak cepat dikabulkan sama Allah, gitu. Ya, paham? Jadi kalau berdoa tidak hanya berdoa, tapi harus yakin, iman bahwasanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah, gitu. Kalau perlu yakin doa itu akan dikabulkan secepat mungkin. Nah, itu syaratnya, ya. Ud'uni astajib lakum. Ya, bayangkan, doalah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Syaratnya doa itu tadi apa? Ya, idza da'ani, kalau bersungguh-sungguh berdoa, ya, kalau benar-benar berdoa kepadaku, ya. Idza da'ani, ya. Lalu kemudian falyastajibuli, ya, mengerjakan atau memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Wal yu'minu bi, dan yakin kepada Allah kalau doa kita akan segera dikabulkan. 3 syarat utama, ya kan, ketika doa kita ingin segera dikabulkan. Ya tentu ya, tambahannya itu ekstranya itu jangan bermaksiat, jangan ingkar kepada Allah, kan begitu. Berbanyak istighfar, kalau berdoa jangan lupa bersolawat seperti di video kami yang sebelumnya itu. Nah, itu teknis, ya kan? Tetapi prinsip dasarnya adalah pada ayat kisah surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Itu adalah prinsip-prinsip berdoa. Nah, jadi ini asumsinya nih, kita semua ini adalah orang-orang soleh, gitu. Asumsinya kita tidak bermaksiat sama Allah, kita tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Makanya ayat ini adalah apa? Pondasi betul kalau kita ingin berdoa kepada Allah, maka 3 hal itu harus ada pada diri kita. Ya, mulai pertama bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya kan? Kedua, menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Yang ketiga adalah yakin kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Itu saja sahabat-sahabatku, santri-santri dunia maya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua nih, khususnya bagi saya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi amal ilmu ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para santri, niatkan dalam hati untuk mengaji membina